Bab 386-390. Bab 386, Kota Tanda Hitam. Xiao Yan berbaring di rumput saat angin liar berteriak di sekelilingnya. Dia tidak berani menggerakkan tubuhnya sedikit pun, takut bahwa benda misterius yang tersembunyi di dalam kegelapan belum pergi, dan sebaliknya akan tiba-tiba menjadi ganas dan membunuh orang. Tidak ada konsep waktu dalam kegelapan. Tepat ketika seutas ketidaksabaran muncul di dalam hati Xiao Yan, seberkas sinar matahari tiba-tiba bersinar ke dalam kegelapan. Adegan itu seperti telur tanpa celah sedikit pun yang terbuka dengan lembut. Sinar matahari yang hangat mengusir kegelapan di dalamnya. Setelah munculnya utas sinar matahari pertama, banyak sinar matahari mulai mengalir masuk. Angin liar yang melolong itu juga berangsur-angsur melemah hingga akhirnya menghilang. Xiao Yan menatap langit, yang menjadi sedikit lebih cerah, sebelum menghela nafas lega di dalam hatinya. Dia dengan hati-hati memanjat dan melihat sekelilingnya. Dia segera melihat kelompok pedagang, yang sudah mulai mengatur segalanya, hanya beberapa ratus meter jauhnya. Segera, dia buru-buru membuka langkahnya dan bergegas. Ketika Xiao Yan hendak mendekati kelompok pedagang, dia bisa melihat wajah ceria Duo Ma itu. Tuan Yao Yan, apakah kamu baik-baik saja? Saya benar-benar cemas ketika saya tidak dapat menemukan Anda lebih awal. Duo Ma maju beberapa langkah dan berkata sambil menghela nafas lega. Saya baik-baik saja. Baru saja, saya sedikit ceroboh dan terlempar agak jauh. Melihat kegembiraan di wajah Duo Ma, Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Meskipun alasan si gemuk ini begitu cemas adalah karena kekuatannya, dia dianggap agak lebih normal dibandingkan dengan beberapa orang di wilayah pojok hitam. Kau terpesona, maka Tuan Yao Yan benar-benar beruntung. Jika itu adalah seseorang yang tidak beruntung, dia pasti akan tersesat di dataran besar ini. Duo Ma bersukacita dan berbicara sambil tersenyum ketika dia mendengar ini. Tuan Yao Yan, silakan naik kereta dulu. Saya perlu mengatur barang-barang di sini yang telah dicairkan oleh angin sebelum kita dapat melanjutkan perjalanan. Petik 2. Xiao Yan mengangguk. Dia menatap kelompok tentara bayaran, yang sudah mulai berkemas, dan tidak mengatakan apa-apa. Dia sekali lagi naik ke kereta kuda dan duduk bersila. Namun, hatinya menghela nafas panjang. Kejutan masih tersisa di matanya yang lebih rendah. Dia bergumam dalam hatinya, apakah itu kekuatan dari Hall of Souls? Mereka memang menakutkan. Tapi itu tidak sepenuhnya seperti yang kamu lihat. Saya sudah memberitahu Anda terakhir kali bahwa Hall of Souls memiliki teknik yang khusus digunakan untuk menangani tubuh spiritual. Selain itu, tubuh spiritual tidak dapat menggunakan Doqi. Beberapa dari roh-roh yang memiliki api unik dan telah memurnikannya menjadi api kehidupan, sedikit lebih baik. Saat itu, ketika saya bertemu dengan orang-orang dari Hall of Souls, saya mengandalkan Bone Chilling Flame agar berhasil melarikan diri. Kalau tidak, akhir cerita saya mungkin sangat mirip dengan orang yang baru saja Anda temui. Suara Yao Lao perlahan terdengar. Saya pikir teknik menyerang yang digunakan tampaknya terlepas dari batas teknik Do dan Doqi. Xiao Yan berkata agak ragu-ragu saat dia mengingat rantai berwarna hitam yang aneh itu. Ini karena dia tahu bahwa sementara tubuh spiritual mungkin tidak dapat menggunakan Doqi, kerusakan yang disebabkan oleh Doqi juga melemah. Namun, ketika rantai itu melilit tubuh spiritual berwarna merah itu seperti api yang bertemu dengan sepotong es. Reaksinya begitu kuat sehingga membuat orang tidak bisa berkata-kata. Ketika aku berhubungan dengan mereka saat itu, aku juga memiliki perasaan seperti ini. Namun, saya tidak memiliki kesempatan untuk mengamatinya secara lebih rinci. Sekarang aku memikirkannya, metode serangan mereka benar-benar agak berbeda dari orang biasa. Saya khawatir ini juga pada akhirnya mengapa tubuh spiritual seperti bayi di tangan mereka, tanpa banyak kemampuan untuk melawan. Yao Lao menyuarakan pikirannya. Namun, kamu juga tidak perlu khawatir tentang ini sekarang. Selama saya muncul sesedikit mungkin, mereka seharusnya tidak dapat menemukan posisi kami dalam waktu sesingkat itu. Yang perlu Anda lakukan saat ini adalah mencoba meningkatkan kekuatan Anda sebelum mereka menemukan kami. Kalau tidak, orang itu dari sebelumnya akan menjadi pendahulu yang nasibnya akan kita bagikan. Yao Lao berkata dengan serius. Setelah pertemuan dalam badai hitam ini, urgensi yang dirasakan Xiao Yan menjadi jauh lebih intens. Terlebih lagi, melihat metode menyerang yang aneh dari orang itu juga membuatnya sedikit khawatir. Lagi pula,
hal-hal yang tidak dia ketahui adalah yang paling menakutkan. Namun, kita mungkin bisa singgah di Kota Tanda Hitam untuk 1 hari. Pameran lelang di sana harus memiliki hal-hal yang Anda butuhkan. Selain itu, pameran lelang, wilayah pojok hitam, bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Kekaisaran Jiama. Melihat-lihat akan membuka mata. Namun, apakah Anda memiliki cukup uang? Di wilayah sudut hitam, seseorang akan kesulitan bergerak bahkan 1 inci pun jika mereka tidak punya uang. Yao Lao tersenyum saat dia berbicara. Ah, sepertinya aku masih memiliki lebih dari 100.000 koin emas. Ini adalah dividen dari penjualan obat penyembuhan di kota Wutan saat itu. Xiao Yan bingung saat mendengar ini sebelum menjawab. Lebih dari 100.000. Yao Lao agak terdiam saat dia berkata tanpa daya, itu cukup untuk memungkinkan Anda untuk terus hidup di dalam wilayah sudut hitam. Namun, Anda bisa melupakan pergi ke pelelangan untuk apapun jika Anda berpikir untuk melakukannya. Petik 2. Xiao Yan menggosok kepalanya dengan malu saat dia tertawa getir, jika itu benar-benar tidak mungkin, kita bisa pergi dan membeli beberapa bahan obat untuk memperbaiki beberapa pil obat untuk dilelang. Saya belum pernah mendengar seorang alkemis kekurangan uang untuk dibelanjakan. Petik 2. Kita juga bisa melelang beberapa Amethyst Lion Bird Essence, atau mungkin Fire Lotus Seeds. Jika benda-benda ini ditempatkan di wilayah sudut hitam, mereka juga dapat menimbulkan sensasi yang cukup besar. Ketika saat itu tiba, saya khawatir akan ada banyak orang kuat yang berlatih metode Ki Afinitas Api untuk memperjuangkan mereka. Yao Lao berbicara sambil tersenyum. Itu tidak mungkin. Amethyst Lion Bird Essence adalah makanan yang paling disukai, Heaven Swallowing Python. Jika saya tidak memilikinya, hal kecil itu pasti tidak akan mendengarkan saya. Apa yang akan terjadi padaku kemudian? Ada juga hanya 11 biji teratai api. Selain itu, saya telah mengkonsumsi salah satunya selama periode waktu ini. Bahkan saya sendiri membenci kenyataan bahwa jumlahnya tidak cukup, apalagi membawanya keluar untuk dijual. Xiao Yan memutar matanya dan bergumam. Saya pikir saya akan memperbaiki beberapa pil obat untuk dilelang. Saat ini, saya, bagaimanapun, juga seorang alkemis yang dapat memperbaiki pil obat tingkat 4. Saya pikir bahkan di wilayah pojok hitam ini, seorang alkemis tingkat 4 tidak akan seperti kubis, di mana seseorang dapat mengambil seikat sekaligus. Xiao Yan melengkungkan bibirnya dan berkata, kubis, untuk berpikir bahwa Anda bahkan dapat memikirkan itu. Dengan status Anda sebagai alkemis tingkat 4, Anda akan diperlakukan sebagai VIP jika Anda secara acak bergabung dengan faksi manapun. Selain itu, perawatan Anda pasti tidak akan lebih buruk daripada seorang Douwang. Yao Lao ditertawakan. Hihi, itu lebih baik. Xiao Yan mencibir. Ketika dia mendengar suara langkah kaki muncul di luar pintu kereta, dia berhenti berbicara dengan Yao Lao dan menutup matanya dan menundukkan kepalanya, seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi. Sejak mereka mengalami badai hitam itu, konvoi Duoma ini tidak mengalami kesulitan lagi. Sekitar tengah hari pada hari kedua, beberapa warna hijau subur akhirnya mulai muncul di tepi dataran berwarna hitam yang monoton. Ketika mereka melihat warna hijau yang tersebar, para penjaga yang berpengalaman tidak bisa menahan untuk menghela nafas lega. Selama mereka keluar dari dataran besar, mereka akan jauh lebih aman. Bagaimanapun, kota-kota didominasi oleh faksi-faksi yang berbeda dan kuat. Selama mereka menyerahkan kekayaan yang cukup kepada faksi-faksi ini, mereka setidaknya tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan di mana barang-barang mereka dicuri dan seluruh kelompok mereka dibunuh. Faksi-faksi ini tidak cukup bodoh untuk melakukan sesuatu seperti membunuh seekor ayam untuk mendapatkan telurnya. TL, mengambil banyak keuntungan sekaligus bukannya perlahan-lahan mendapatkannya. Tentu saja, tidak ada yang pasti. Jika tidak, wilayah sudut hitam tidak akan sesuai dengan reputasinya sebagai wilayah paling kacau di benua Doki. Xiao Yan menarik tirai kereta kuda dari dalam dan menatap kelompok pedagang yang perlahan keluar dari dataran berwarna hitam. Dia juga menghela nafas lega. Untungnya kita tidak bertemu dengan bandit-bandit gelap yang brutal kali ini. Saya telah berhasil menjaga barang-barang saya dan tidak ada yang terluka atau terbunuh. Saya benar-benar dapat menghemat banyak uang kompensasi perjalanan ini. Senyum, seolah-olah dia telah melepaskan beban berat, muncul di wajah montok Duoma.
Mengangkut barang di Great Plains of the Dark Region tidak berbeda dengan menggantung kepala di ikat pinggang. Jika seseorang tidak beruntung, dia akan kehilangan nyawanya. Lagi pula, tidak mudah untuk mendapatkan uang di wilayah pojok hitam ini. Itu benar, Tuan Yaoyan, ini adalah hadiahmu. Meskipun tidak sesuai dengan nilaimu sebagai dadoshi, Duoma mengeluarkan sekantong koin emas dari saku dadanya dan menyerahkannya kepada Xiao Yan sambil berkata dengan senyum pahit. Tanpa Tuan Duoma yang memimpin, saya khawatir bahkan jika saya berjalan selama 10 hari lagi, akan sulit bagi saya untuk menemukan jalan keluar dari dataran besar daerah gelap. Uang ini sudah lebih dari cukup. Xiao Yan tidak dengan arogan menolak hadiah pihak lain. Dia menerima koin emas dan menimbangnya di tangannya. Dari beratnya, tampaknya sekitar 5.000 koin emas atau lebih. Tuan Yaoyan, terima kasih banyak. Duoma menganggukkan kepalanya sebagai tanda terima kasih. Dia segera menyerahkan peta terperinci dari saku dadanya. Dengan suara lembut, dia berkata, saya pikir untuk orang baru yang baru saja memasuki wilayah pojok hitam, ini adalah hadiah yang paling berharga. Mata Xiao Yan menyipit dan perlahan mengangguk, tapi dia tidak menolaknya. Tuan Yaoyan, saya melihat bahwa Anda masih sangat muda dan kekuatan Anda sudah sekuat ini. Saya pikir bakat pelatihan Anda tidak buruk. Namun, Anda harus selalu berhati-hati saat berjalan di wilayah sudut hitam. Akan lebih baik jika Anda tidak membiarkan orang lain dengan mudah melihat bahwa Anda adalah orang baru yang baru saja memasuki wilayah sudut hitam. Jika tidak, Anda akan berakhir dengan menarik banyak masalah yang tidak perlu. Duoma tertawa pelan. Aku akan mengindahkan peringatanmu. Setelah konvoi berjalan keluar dari Great Plains of the Dark Region, mereka secara bertahap mengurangi kecepatan mereka. Mereka bergegas melalui jalan gunung selama 2 jam sebelum akhirnya melewati gunung di sore hari. Di kaki gunung, garis samar kota besar, yang dibentuk oleh tumpukan batu hitam besar, sebagian muncul. Di 4 gerbang kota, samar-samar orang bisa melihat titik-titik hitam kecil yang seperti semut berkumpul dan mengerumuni pintu masuk kota yang besar dan gelap. Tuan Yaoyan, ini adalah kota tanda hitam. Karena pameran lelang yang akan diadakan dalam 2 hari ini, banyak faksi dan orang kuat dari sekitar akan bergegas. Akan selalu ada objek unik yang menjadi daya tarik tersendiri dalam bazar lelang setiap tahunnya. Dikabarkan bahwa objek yang mendominasi pameran lelang tahun lalu adalah gulungan yang berisi teknik Do kelas D. Saat itu, berbagai faksi dari seluruh hampir memulai pertarungan di pameran lelang ini untuk mendapatkannya. Jika bukan karena kekuatan besar yang mendukung penyelenggara, kemungkinan besar itu akan langsung berubah menjadi komedi. Duoma berdiri di atas kereta kuda dan menatap kota di kaki gunung sambil berbicara sambil tersenyum kepada Xiao Yan ke samping. Teknik Do kelas D. Sudut mulut Xiao Yan berkedut tanpa sadar saat mendengar ini. Tempat itu memang tempat barang curian dan harta karun unik mengalir melalui wilayah tanpa hukum ini. Pada dasarnya tidak mungkin untuk melihat teknik Do dari kelas ini di dalam kekaisaran Jiama. Ayo pergi. Duoma melambaikan tangannya dan konvoi mulai meluncur ke bawah. Sepanjang jalan, mereka membawa gumpalan debu kuning saat mereka berlari menuju kota besar di kaki gunung. Mudah-mudahan, itu tidak akan mengecewakan saya. Xiao Yan memperhatikan kota yang secara bertahap diperbesar di hadapannya saat dia bergumam pelan. Hatinya penasaran dan menyimpan beberapa harapan. Bab 387, Xiao Yan dalam kesulitan keuangan. Konvoi meluncur turun dari puncak gunung. 10 menit kemudian, mereka mendekati gerbang kota yang gelap dan hitam. Kecepatan mereka berangsur-angsur melambat sebelum akhirnya mengantri di belakang barisan panjang orang dan diam-diam menunggu giliran memasuki kota. Berdiri di depan kereta kuda, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan mempelajari masa gelap yang merupakan tembok kota yang sangat besar. Tatapannya menyapu 3 kata besar, kota tanda hitam, yang telah ditempatkan tepat di tengah gerbang kota. Menggerakkan pandangannya perlahan ke bawah, dia akhirnya berhenti pada 10 pria plus berpakaian gelap di gerbang kota. Mereka tampaknya adalah penjaga kota di dunia luar. Namun, di tempat ini, siapapun yang ingin masuk harus menyerahkan biaya masuk kota yang cukup besar. Harus diketahui bahwa jika biaya masuk kota semacam ini ditempatkan di lingkungan seperti Kekaisaran Jiama, kemungkinan akan secara langsung menyebabkan keributan. Namun, di wilayah sudut hitam, hal seperti ini adalah hal yang biasa. Pergilah,
Berhenti melompat-lompat di depanku. Sama seperti Xiao Yan sedang mengamati kota yang memiliki sajian khusus, wilayah sudut hitam, sebuah kutukan, yang dipenuhi dengan kejengkelan, tiba-tiba terdengar di tempat yang tidak jauh di depannya. Xiao Yan mengalihkan pandangannya. Itu sebenarnya pria botak dan besar. Mungkin itu karena dia tidak sabar dari semua penantian, tetapi dia mengangkat seorang pria kurus yang tampak lemah di depannya dengan meraih telapak tangannya. Ah! Kata-kata pria besar berkepala botak baru saja jatuh ketika pria kurus, tampak lemah yang telah diangkat olehnya tiba-tiba berbalik. Sebuah belati dengan cepat ditarik keluar dari lengan bajunya. Belati itu mengeluarkan kilatan dingin dan dengan keras menusuk ke arah tenggorokan pria besar berkepala botak itu. Namun, untungnya reaksi yang terakhir itu gesit. Lehernya buru-buru ditarik ke belakang dan belati itu tidak sejajar dan menusuk di titik setengah inci di bawah tenggorokan. Segera, darah segar melonjak dengan liar dan jeritan yang tajam dan mengerikan. Terdengar dari mulut pria botak dan besar itu. Setelah melukai serius pria botak dan besar dengan satu serangan, pria muda kurus yang tampak lemah itu mengayunkan tubuhnya dan dia seperti seekor loa saat tubuhnya berkontraksi dan melepaskan pakaiannya. Setelah itu, dia berguling ke semak-semak di samping dan menghilang. Bajingan, saya akan membunuhmu. Mata pria besar berkepala botak itu merah saat dia mengeluarkan belati. Dia kehilangan akal sehatnya saat dia juga menyerbu ke semak-semak. Beberapa saat kemudian, jeritan yang mirip dengan jeritan mengerikan dari sebelumnya ditransmisikan keluar dari semak-semak. Itu lama kemudian sebelum secara bertahap menghilang. Xiao Yan berdiri di bingkai kereta dan agak tercengang saat melihat semak-semak. Ketika dia mendengar jeritan terakhir yang menggetarkan darah, dia tahu bahwa pria besar berkepala botak itu akan mengalami kesulitan mempertahankan hidupnya. Namun, apa yang menyebabkan dia tercengang adalah bahwa kekuatan pria besar berkepala botak itu seharusnya berada di sekitar bintang 2 Dousi sementara pria kurus yang tampak lemah itu hanya berada di kelas Dousi. Kesenjangan antara keduanya sangat besar, namun pukulan mematikan dari pria kurus dan tampak lemah itu sebenarnya sangat tajam dan bahkan tidak ada sedikit pun keraguan. Rencana jahat semacam ini benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Orang-orang yang bisa bertahan di dalam wilayah sudut hitam memang bukan karakter biasa. Baru sekarang Xiao Yan benar-benar mengerti perkataan ini. Tuan Yao Yan, jangan menilai buku dari sampulnya di wilayah sudut hitam ini. Ini karena mayat mereka yang telah meninggal di wilayah pojok hitam, karena meremehkan hampir bisa memenuhi seluruh kota. Duo Ma tersenyum saat dia berbicara. Ah, Xiao Yan mengangguk sedikit. Adegan yang telah dia saksikan dengan matanya sendiri memungkinkan dia untuk sepenuhnya memahami aturan wilayah sudut hitam. Pertarungan antara dua orang sebelumnya seperti selingan pendek dan hanya memberi orang-orang yang mengantri hiburan. Namun, hampir tidak ada orang yang menyia-nyiakan emosi untuk ini. Antrian perlahan bergerak maju. Setelah menunggu hampir setengah jam, akhirnya giliran konvoi. Ketika konvoi mencapai gerbang kota, Duo Ma menyerahkan sekantong besar koin emas dengan sangat cepat. Mata Xiao Yan tajam. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa ada tas kecil yang disembunyikan di tangan Duo Ma ketika Duo Ma menyerahkan tas besar berisi koin emas. Pria berpakaian hitam yang acuh tak acuh itu menerima koin emas dan dengan sembarangan menimbangnya di tangannya. Ekspresinya sedikit lebih lembut, tetapi dia tidak mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Dia melambaikan tangannya dan mengizinkan kelompok pedagang Duo Ma masuk ke kota. Tuan Yao Yan, kemana kamu berencana untuk pergi selanjutnya? Setelah memasuki kota, konvoi Duo Ma berhenti dan dia bertanya sambil tersenyum. Saya berencana untuk berjalan-jalan di sekitar kota. Oh benar, bolehkah saya tahu di mana saya dapat menemukan bahan obat dalam jumlah terbesar di kota tanda hitam? Xiao Yan melompat turun dari kereta kuda, mengangkat kepalanya, dan bertanya. Bahan obat ya, itu secara alami akan menjadi tempat 1000 obat. Selama Anda memiliki jumlah uang yang cukup, Anda akan dapat membeli bahan obat langka yang sulit ditemukan di luar tempat ini. Duo Ma tersenyum saat dia menjawab. Ah, terima kasih banyak. Karena seperti ini, mari kita berpisah di sini. Kami akan mengobrol di masa depan jika kami memiliki kesempatan. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke arah Duo Ma. Dia tidak menunggu yang terakhir mengucapkan kata-kata sopan, dia membalikkan tubuhnya dan masuk ke aliran manusia. Setelah itu dia menghilang. Ya, semoga kita benar-benar bisa bertemu lagi. Namun,
Di antara orang-orang yang meninggal di wilayah pojok hitam, setiap tahun, jumlah kematian di antara orang-orang baru adalah yang tertinggi. Hal ini terutama berlaku untuk orang-orang muda yang memiliki kekuatan. Mereka dipenuhi dengan energi muda dan tidak tahu bagaimana menyembunyikan keunggulan mereka. Jelas terlihat seperti mereka akan memiliki umur yang pendek. Namun, anak kecil ini jauh lebih baik. Jika metodenya lebih kejam, dia mungkin benar-benar bisa beradaptasi dengan tempat seperti ini dan membuat namanya terkenal. Saat dia melihat punggung Xiaoyan yang telah menghilang, Duoma tertawa getir sebelum melambaikan tangannya dan memimpin konvoi menuju jalan lain. Xiaoyan perlahan berjalan di sepanjang jalan. Tatapannya berulang kali menyapu toko-toko di kedua sisi jalan. Namun, apa yang sebenarnya menyebabkan Xiaoyan terdiam adalah bahwa sebelum dia selesai berjalan di jalan pendek ini, yang panjangnya bahkan tidak 100 meter, dia telah melihat tidak kurang dari 10 perkelahian. Bahkan ada situasi seperti menghunus pisau untuk bertarung berdarah. Sehubungan dengan kota semacam ini, hanya ada satu kata yang tepat untuk menggambarkannya. Itu adalah kacau. Xiaoyan menghindari beberapa perkelahian berdarah, dan melewati dua sudut jalan. Dia berjalan selama hampir 20 menit sebelum pandangannya yang memindai akhirnya berhenti di papan nama sebuah toko yang menempati ruang yang luas. Tertulis di papan merah pucat itu ada 3 kata besar yang tampak kuno, tempat 1000 obat. Ini seharusnya tempatnya, kan? Xiaoyan dengan lembut bergumam di dalam hatinya. Dia meningkatkan kecepatannya dan berjalan ke toko obat ini dengan suasana yang luar biasa. Segera, campuran lebih dari 100 aroma obat yang berbeda menerkam, menyebabkan dia tanpa sadar memiliki dorongan untuk bersin. Ukuran di dalam toko obat itu besar. Penghitung kristal ditempatkan secara vertikal dan horizontal di dalam toko. Ada berbagai jenis bahan obat yang ditempatkan di dalam konter transparan. Pada saat ini, ada cukup banyak orang yang menghentikan langkah mereka di depan konter ini. Suara obrolan berisik berulang kali bergema di dalam toko. Langkah kaki Xiaoyan perlahan-lahan membawanya ke konter kristal. Tatapannya menyapu interiornya dan kejutan melintas di matanya. Itu seperti yang dikatakan Duoma. Bahan obat di dalam, tempat 1000 obat, ini memang sulit ditemukan di dunia luar. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana mereka bisa mendapatkan begitu banyak bahan obat yang unik. Xiaoyan menghela nafas kaget saat dia menggelengkan kepalanya. Tatapannya menyapu harga yang ditunjukkan di bawah bahan obat dan tanpa sadar menjadi terpana. Bunga 3 pin roh kayu, peringkat tinggi mungkin langka di dunia luar, tetapi harga jualnya paling banyak sekitar 50.000 koin emas. Namun, harga di sini dinaikkan hampir 3 kali lipat dari jumlah itu. 170.000 untuk satu. Orang-orang ini mungkin juga pergi dan merampok orang lain secara langsung. Xiaoyan terdiam saat dia menggelengkan kepalanya. Dengan kekayaannya saat ini, tampaknya dia bahkan tidak mampu membeli satu bunga 3 pin roh kayu. Xiaoyan tertawa pahit. Tatapannya sekali lagi perlahan menyapu meja kristal. Beberapa saat kemudian, dia berdiri di konter terakhir dengan ekspresi agak mati rasa. Dari pengamatannya sebelumnya, dia memang menemukan semua bahan obat untuk memperbaiki satu pil pemulihan spiritual ungu. Namun, setelah perhitungannya, jika dia membeli semua bahan obat ini, dia akan membutuhkan setidaknya 170.000 koin emas. Toko yang tidak bermoral toko yang tidak bermoral. Akan lebih baik jika Hai Tua ada di sini. Dengan dia menjadi tetua hebat dari klan primer, itu pasti tidak akan menjadi masalah. Untuk mengeluarkan uang sebanyak ini, Xiaoyan dengan lembut bergumam di mulutnya. Xiaoyan tiba-tiba merasa sedikit tertekan. Di masa lalu, dia tidak pernah peduli tentang hal-hal yang berkaitan dengan uang. Sekarang, dia benar-benar mulai jengkel dengan uang ketika dia baru saja memasuki wilayah sudut hitam. Guru, apa yang kita lakukan sekarang? Dalam keadaan tak berdaya, Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit dan bertanya dalam hatinya. Hihi, aku sudah memberitahumu bahwa kamu akan kesulitan bergerak bahkan 1 inci di dalam Black Corner Region jika kamu tidak punya uang. Yao Lao menggoda, apalagi yang bisa kamu lakukan? Jika Anda tidak ingin bertukar item, maka Anda harus terlebih dahulu melupakan pil pemulihan spiritual ungu itu. Gunakan sisa uang Anda untuk membeli 2 set bahan obat untuk memperbaiki 3 baris Green Spirit Pill. Setelah itu, pergi ke rumah lelang dan pelelangan pil obat yang telah Anda haluskan. Kalau tidak, Anda pasti tidak akan bisa mendapatkan bahan obat itu. Petik 2.
Kita hanya bisa melakukan ini. Xiao Yan menghela nafas dan mulai berbalik untuk mencari bahan obat untuk memperbaiki pil roh hijau 3 baris. Beruntung bahwa pil roh hijau 3 baris adalah pil obat tingkat 4. Oleh karena itu, bahan obat yang dibutuhkan jauh lebih murah daripada yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil ungu pemulihan spiritual. Oh itu benar, aku hampir lupa memberitahumu suatu hal penting. Meskipun masalah ini akan menambah masalah yang Anda miliki pada keuangan Anda yang sudah buruk. Yao Lao dengan sombong berkata sambil tersenyum, menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit tidak nyaman. Karena kamu berencana untuk mendapatkan Valen Heart Flame itu, kamu harus menyelesaikan semua pekerjaan persiapan yang diperlukan seperti ketika kamu menelan Green Lotus Core Flame saat itu. Yao Lao tersenyum sebelum melanjutkan, saat kamu menelan Green Lotus Core Flame, kamu mengandalkan perlindungan dari Blood Lotus Pill untuk meningkatkan peluang suksesmu. Namun, Valen Heart Flame, itu berada di peringkat ke-14 di Heavenly Flame Ranking. Itu jauh lebih kuat dari Green Lotus Core Flame, yang berada di peringkat ke-19. Karena itu, persiapan Anda kali ini harus lebih lengkap. Petik 2. Aku hampir lupa tentang itu. Xiao Yan terkejut sebelum dia segera tiba-tiba mengerti. Jika bukan karena bantuan pil teratai darah, terakhir kali dia menelan api inti teratai hijau, tidak akan ada kepastian apakah dia akhirnya akan berhasil atau tidak. Lalu apa yang perlu kita persiapkan kali ini? Xiao Yan bertanya dengan ragu. Pil obat tingkat 6, pil roh tanah. Tidak banyak bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaikinya. Hanya ada 4 dari mereka. Flamecore Ganoderma, Asparagus Ice Fire Fruit, Greenwood Celestial Fin, dan Monster Core tipe air peringkat 6. Kata-kata samar menyebabkan langkah kaki Xiao Yan tiba-tiba goyah. Sudut mulutnya sedikit berkedut. Bahkan tidak menyebutkan nama 3 bahan obat, yang bahkan belum pernah dia dengar, hanya yang terakhir saja sudah cukup untuk memberinya dorongan untuk bertindak dengan cara yang bingung dan jengkel. Inti monster peringkat 6. Apakah dia harus pergi dan membunuh Magical Beast peringkat 6 super kuat yang bisa bersaing dengan Do Huang? Bahkan jika dia ingin mencari kematian, dia tidak perlu menggunakan metode seperti itu, bukan? Bab 388, mengurangi kemiskinan melalui pil pemurnian. Setelah berjalan keluar dari Tousan Medicine Place, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap langit yang agak gelap. Dia menghela nafas panjang. Mulai saat ini, dia secara resmi menjadi anggota klan miskin. 4 set bahan obat untuk memperbaiki 3 Lin Green Spirit Pill, tidak hanya benar-benar menghabiskan semua 130.000 koin emasnya, tetapi juga membuatnya mengeluarkan total 3 botol atau 27 pemulihan energi. Pil agar berhasil menerima bahan obat dari petugas yang tercengang. Seseorang harus mengetahui dengan jelas bahwa menurut nilai pasarnya, pil pemulihan energi dapat dijual dengan harga lebih dari 5.000 koin emas. Jika 27 keping ini dijual bersama, harganya setidaknya lebih dari 100.000 koin emas. Saya sangat miskin sehingga saya bisa dibilang pengemis, semoga saya tidak menghancurkan mereka saat pemurnian. Kalau tidak, saya khawatir saya benar-benar harus mengeluarkan Amethyst Lion Bird Essence untuk dijual. Xiao Yan tertawa pahit. Meskipun dia membeli 4 set bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil roh hijau 3 baris, tidak mungkin mencapai tingkat keberhasilan 100% dengan kemampuannya saat ini. Apalagi, jika dia berhasil dalam 2 dari 4 peluang, dia akan bisa mendapat untung dalam transaksi ini. Masalahnya, bagaimanapun, adalah bahwa dia tidak berani memastikan bahwa dia dapat mempertahankan tingkat keberhasilan yang begitu tinggi. Saat itu, dalam pertemuan Agung Alkemis di dalam Kekaisaran Jiama, kemungkinan dia tidak dapat memperbaiki pil roh hijau 3 baris tingkat tertinggi jika dia tidak mengandalkan keberuntungan. Namun, Xiao Yan berbalik dan menatap papan nama horizontal, tempat 1000 obat. Dia mengertakkan gigi dan mengutuk toko yang tidak bermoral, sebelum menyikat lengan bajunya dan menyerbu ke jalan untuk mulai mencari tempat yang tenang di mana dia bisa memperbaiki pil. Dia perlahan berjalan di sepanjang jalan selama lebih dari 10 menit sebelum berhenti di luar sebuah penginapan. Dia ragu-ragu sebentar sebelum masuk ke dalamnya. Di dalam ruangan kecil yang tenang, Xiao Yan pertama-tama mengeluarkan bahan obat yang telah dia beli sebelumnya dan meletakkannya di atas meja satu persatu. Saat dia mengeluarkannya, dia dengan lembut berkata, "Beruntung aku tidak menolak kompensasi yang diberikan Duoma kepadaku sebelumnya. Kalau tidak,
Saya bahkan tidak akan punya cukup uang untuk menginap di penginapan. Kehidupan yang saya jalani ini, benar-benar terlalu buruk. Petik 2. Setelah Xiao Yan mengeluarkan semua bahan obat, dia akhirnya mengeluarkan kuali obat, yang tingkatnya tidak terlalu tinggi. Begitu dia menyelesaikan tindakan ini, dia bertepuk tangan dan tersenyum pahit ketika dia berkata, sepertinya akan ada pertarungan besar, lupakan saja, anggap saja itu sebagai pemanasan. Xiao Yan menjentikkan jarinya dengan lembut dan gumpalan api berwarna hijau muncul di ujung jarinya. Itu segera menembak ke outlet api dari kuali obat. Segera, bibit api berwarna hijau berubah menjadi api yang mengamuk yang naik dan terbakar di dalam kuali obat. Xiao Yan menatap api berwarna hijau yang naik, dan menarik napas dalam-dalam. Dia menekan berbagai emosi di dalam hatinya dan jarinya yang panjang tampak memelintir bunga dan mengambil sehelai daun saat melintas melewati permukaan meja. Satu persatu, ramuan obat membentuk lengkungan saat mereka dilemparkan ke dalam kuali obat. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi bubuk. Di dalam ruangan yang tenang, api berwarna hijau menari-nari di dalam kuali obat seperti peri. Percikan api yang dipantulkan dari dinding membuat gerakan mengancam dan tampak sangat mengesankan. Bahan obat dilemparkan ke dalam kuali obat satu persatu. Berbagai bubuk obat dengan warna berbeda perlahan-lahan menggumpal, dan akhirnya mulai menunjukkan kecenderungan menyatu di bawah pemanggangan api. 1 jam kemudian, TL, dan Wan Yaowan, semacam pil yang tidak memiliki khasiat obat dan berpotensi berbahaya jika dikonsumsi. Mata Xiao Yan menatap tajam pada bentuk embrio dari pil obat yang sebagian terlihat di dalam kuali obat. Dia mengeluarkan danwan berwarna ungu dari dalam cincin penyimpanan dan dengan cepat memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia mengunyah sedikit dan segel di tangannya tiba-tiba berubah. Di dalam kuali obat, orang bisa melihat bahwa api berwarna hijau langsung mundur. Pada saat yang sama, Xiao Yan membuka mulutnya, dan meludahkan api berwarna ungu yang mengerumuni kuali obat. Bang! Api ungu baru saja memasuki kuali obat ketika ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Suara lembut dan teredam segera terdengar dan setumpuk jelaga berwarna hitam meluncur keluar dari dasar kuali obat. Cih, gagal. Xiao Yan tak berdaya menggelengkan kepalanya saat dia mengamati tumpukan abu berwarna hitam. Kamu terlalu cemas ketika pil obat bergabung. Anda juga tidak sabar selama pergantian nyala api. Jika Anda memperbaiki obat sedemikian rupa, peluang keberhasilan Anda bahkan tidak akan menjadi 20 atau 30%. Suara samar Yao Lao terdengar di dalam hati Xiao Yan. Dia langsung dan to the point ketika dia menunjukkan kesalahan yang dibuat Xiao Yan saat menyempurnakan sebelumnya. Xiao Yan diam-diam menganggukkan kepalanya. Dia tidak menemukan kata-kata untuk menjelaskan dirinya sendiri. Sebagai gantinya, dia diam-diam berdiri di depan kuali obat selama 2 menit dan menghirup udara dalam-dalam. Emosi dari kegagalannya sebelumnya secara instan dan sepenuhnya dikeluarkan dari pikirannya. Wajahnya tidak mengandung kegembiraan atau kesedihan. Dia melambaikan tangannya dan gumpalan api berwarna hijau lainnya melesat ke dalam kuali obat. Pikiran Xiao Yan tenang. Api berwarna hijau menari di dalam mata hitamnya yang gelap. Tangannya yang panjang perlahan menjauh dari permukaan meja sebelum membuat gerakan tiba-tiba. Seketika, bahan obat sekali lagi tersapu ke dalam kuali obat. Pemurnian berlanjut dengan tenang di dalam ruangan kecil yang sunyi. Setelah hampir 1 jam berlalu, mata Xiao Yan yang agak menyipit tiba-tiba melebar. Segel di tangannya seperti kupu-kupu yang menari, yang cerah dan indah. Dia melebarkan mulutnya tiba-tiba dan api ungu menembak ke dalam kuali sementara api hijau diam-diam menghilang. Sebuah pil obat ramping berwarna hijau pucat digulung dan diputar di atas api ungu di dalam kuali obat. Garis pil berwarna ungu dan hijau yang indah perlahan muncul di permukaan pil obat. Hah! Xiao Yan menyeka keringat dingin dari dahinya dan menghela nafas panjang. Dia tidak mengambil risiko lain, dan memanggil Bone Chilling Flame milik Yao Lao. Meskipun dia akan dapat membuat Green Spirit Pill benar-benar memiliki 3 baris jika dia ingin berhasil dan meningkatkan nilainya secara besar-besaran, dia saat ini tidak berani menjamin bahwa penambahan baris terakhir akan berhasil dalam satu upaya seperti itu, ada di pertemuan besar alkemis. Nasib dia saat ini bergantung pada 2 baris, pil roh hijau, ini. Jika dia tidak berhati-hati dan merusaknya, itu benar-benar akan membuat seseorang terdiam. Dengan nilai, Tulin Green Spirit Pill, itu mungkin bisa dilelang sekitar 400.000. Pil roh hijau 3 baris, di sisi lain, dapat mencapai harga tinggi sekitar 600.000.
Perbedaan di antara mereka hampir 2 kali lipat. Suara tersenyum Yao Lao, yang membawa beberapa godaan, terdengar. SL, ya, matematika penulis agak salah. Hanya agak, 400.000 dapat membantu memulihkan modal saya. Sudut mata Xiao Yan berkedut saat dia dengan paksa mengendalikan godaan. Dia menyimpan pil obat ke dalam botol batu giok dan duduk bersila di tempat tidur, yang miring ke samping, untuk beristirahat selama setengah jam. Setelah itu, dia berdiri sekali lagi, pindah ke sisi meja dan mulai melanjutkan pemurnian. Xiao Yan direduksi menjadi ruangan kecil sepanjang sore saat dia memperbaiki bahan obat yang tersisa. Ketika langit berangsur-angsur menjadi gelap, ramuan obat di atas meja akhirnya benar-benar disempurnakan. Di atas meja, ada 2 botol kecil, masing-masing menyimpan pil obat berwarna hijau pucat. Aroma obat samar merembes keluar dari mereka, menyebabkan orang merasa sangat santai. Api berwarna ungu mengamuk dan terbakar di dalam kuali obat. Garis ungu pucat sudah muncul di pil roh hijau terakhir saat itu tetap hangat di dalam api ungu. Dari 4 set bahan obat, dia mungkin bisa berhasil memperbaiki 3 pil roh hijau 2 baris. Tingkat keberhasilan ini sudah sangat tinggi sehingga akan agak mengejutkan. Tentu saja, jika bukan karena Yao Lao yang sangat berpengalaman yang menginstruksikan dari belakang dan efek dari api surgawi, kemungkinan Xiao Yan tidak akan dapat mencapai tingkat keberhasilan ini yang akan menyebabkan orang iri terlepas dari berapa banyak bakat yang mereka miliki dalam memurnikan obat. Api berwarna ungu perlahan melompat ke dalam gelap, mata hitam Xiao Yan. Murid-muridnya menatap langsung ke Green Spirit Pill, yang secara bertahap menyelesaikan tahapnya yang hangat dan bergizi. Dia menjilat bibirnya dengan lembut saat sudut matanya melirik kedua pil roh hijau 2 baris di atas meja. Tiba-tiba, pupil matanya yang hitam dan gelap menjadi sedikit lebih panas. Hei, aku tahu bahwa pada akhirnya, kamu masih akan kehilangan kesabaran dan berencana untuk memperbaiki pil roh hijau 3 baris. Yao Lao tampaknya tahu dengan jelas apa yang dipikirkan Xiao Yan saat tawa mengejeknya bergema di dalam hati Xiao Yan. Hihi, bagaimanapun, saya telah menyempurnakan 2 pil roh hijau 2 baris. Bahkan jika yang ini gagal, saya masih akan mendapat untung. Seseorang harus mengambil beberapa risiko untuk membuat hidup mereka lebih menarik, bukan? Xiao Yan membuka mulutnya dan tersenyum. Jarinya dengan lembut mengetuk cincin hitam dan gumpalan bibit api berwarna putih yang tebal perlahan naik. Ketika api tebal berwarna putih muncul, suhu ruangan kecil yang semula hangat turun drastis. Ekspresi Xiao Yan perlahan menjadi serius. Kekuatan spiritualnya melilit api berwarna putih dan dengan hati-hati melemparkannya ke dalam kuali obat. Api berwarna ungu di dalamnya diusir oleh kekuatan spiritual lain, dan ditarik dari kuali obat sebelum menghilang dengan tenang. Api berwarna putih masuk tepat saat api berwarna ungu ditarik. Kontrol yang diperlukan untuk mengoperasikan keduanya pada saat yang sama dipegang oleh Xiao Yan, yang kekuatan spiritualnya benar-benar terfokus, tanpa kesalahan. Bahkan Yao Lao mengeluarkan suara, yang lembut. Ketika api berwarna putih memasuki kuali obat benar-benar bergetar lembut beberapa kali di bawah penurunan suhu yang tiba-tiba. Garis retakan kecil diam-diam meluas. Perubahan antara dingin dan panas benar-benar menyebabkan kerusakan besar pada daya tahan kuali. Lain kali saya perlu mendapatkan kuali obat yang lebih baik jika saya punya waktu. Kalau tidak, saya akan gelisah setiap kali saya memperbaiki obat di masa depan. Sudut mata Xiao Yan melirik garis retakan kecil saat dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Namun, ekspresinya tidak terlalu pucat saat ini. Di bawah prasyarat mengendalikan api dengan benar, kuali obat ini masih bisa mendukungnya sampai pil obat benar-benar disempurnakan. Api putih tebal itu seperti ular putih kecil di dalam kuali obat saat menyelubungi pil obat. Gumpalan suhu aneh yang dipisahkan oleh celah perlahan meresap ke dalam pil obat. Setelah itu, pil lain kecil berwarna putih mulai muncul secara bertahap pada pil obat. Yah, kontrol api kali ini jauh lebih baik daripada terakhir kali. Yao Lao mengangguk dan agak memuji ketika dia melihat aksi kecil api berwarna putih itu. Wajah Xiao Yan benar-benar serius saat ini. Keringat dingin berulang kali menetes dari dahinya. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Bone Chilling Flame adalah api yang bukan miliknya. Karena itu, sangat melelahkan untuk mencoba mengendalikannya. Hal ini mengakibatkan dia saat ini tidak berani sembarangan membalas Yao Lao. Dia takut jika dia sedikit terganggu,
suhu nyala api akan tiba-tiba naik sedikit dan menyebabkan pil roh hijau ini benar-benar hancur. Tahap pemanasan dan nutrisi terakhir berlanjut selama hampir setengah jam. Ketika dia melihat bahwa pil lain berwarna putih pada pil obat hijau pucat telah merayap sampai selesai satu lingkaran penuh, Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan api berwarna putih, yang dibungkus oleh kekuatan spiritual, dengan cepat ditarik keluar dari outlet api. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan nyala api sekali lagi menyusut kembali ke dalam lingkaran hitam yang gelap. Xiao Yan membalik tangannya dan sebuah botol giok muncul. Pil obat hijau zamrud keluar dari kuali obat dan akhirnya berhenti, tergantung di depan Xiao Yan, sebelum dia menyimpannya di botol giok sambil tersenyum. 2. Pil roh hijau 2 lapis dan 1. Pil roh hijau 3 lapis. Ini adalah benih uang saya untuk menjadi kaya. Xiao Yan menyeka keringat dingin yang menumpuk di dahinya. Dia menatap 3 botol batu giok. Keuntungan berlimpah menyingkirkan sebagian besar kelelahan yang memenuhi pikirannya. Setelah memasuki wilayah sudut hitam, dia akhirnya tahu betapa kekurangan uangnya. Memperbaiki pil ungu pemulihan spiritual membutuhkan sejumlah besar uang. Pemurnian yang disebut pil roh tanah juga membutuhkan banyak uang. Jumlah semua kewajiban ini benar-benar menyebabkan Xiao Yan merasa kepalanya membengkak. Retakan. Saat Xiao Yan menyimpan botol giok ke dalam cincin penyimpanannya, suara lembut tiba-tiba terdengar dari depannya. Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihat. Garis retakan pada kuali obat secara bertahap menjadi lebih besar sampai kuali itu akhirnya hancur berkeping-keping dengan suara yang jelas, berubah menjadi pecahan yang berserakan di seluruh meja. Xiao Yan agak terdiam saat dia melihat kuali obat yang rusak. Dia tersenyum pahit dan berkata, ada juga uang yang dibutuhkan untuk membeli kuali obat lain. Ah, untuk saat ini, aku harus pergi ke rumah lelang dulu. Bab 389, Rumah Lelang Tanda Hitam. Xiao Yan berdiri di ujung jalan di mana lalu lintas manusia bergolak. Dia mengangkat kepalanya, dan menyaksikan rumah lelang di depannya, yang sangat besar. Mulutnya tidak bisa menahan untuk melepaskan desahan kaget. Saat itu, ketika dia melihat markas rumah lelang klan primer di Kekaisaran Jiama, dia merasa agak terkejut dengan ukurannya. Namun, tidak terduga bahwa dia akan menyadari bahwa rumah lelang primer tidak diragukan lagi sepele jika dibandingkan dengan rumah lelang ini, yang juga disebut Tanda Hitam, sekarang setelah dia tiba di kota Tanda Hitam. Ada lebih dari 10 pria kuat berpakaian hitam berwajah acuh tak acuh, yang membawa senjata tajam di pinggang mereka, di luar rumah lelang Tanda Hitam. Tatapan mereka, yang setajam elang, berulang kali menyapu arus manusia yang datang dan pergi. Dari kehadiran samar yang merembes keluar dari tubuh orang-orang ini, 5 dari mereka sebenarnya dari kelas Dousi, sedangkan sisanya berada di sekitar puncak level Dousi. Sudah ada orang-orang di kelas Dousi di antara mereka yang mereka perintahkan dengan ceroboh untuk menjaga pintu masuk. Tampaknya kekuatan 8 gerbang ini sangat kuat. Paling tidak, klan primer akan enggan menggunakan praktisi Dousi untuk menjaga pintu. Jubah hitam besar melilit tubuh Xiao Yan saat dia perlahan menundukkan kepalanya. Bayangan Dupeng benar-benar menutupi wajahnya. Di wilayah sudut hitam, tempat yang benar-benar kacau ini, dia tidak berpikir bahwa mengekspos penampilannya secara sembarangan adalah keputusan yang bijaksana. SL, Dupeng, topi bambu berbentuk kerucut dengan kain menggantung di ujungnya, menutupi wajah seseorang. Xiao Yan mengikuti arus manusia dan perlahan berjalan ke rumah lelang. Ruang luas di dalamnya menyebabkan dia sekali lagi menjadi linglung sejenak. Dia segera pulih dan langkah kakinya membawanya ke tengah aula. Sebuah layar besar digantung di sekeliling dalam rumah lelang ini, menggulirkan item yang tak terhitung jumlahnya, yang dijual dalam lelang ini. Xiao Yan dengan kasar meliriknya, tetapi tidak menemukan sesuatu yang sangat langka. Kemungkinan barang-barang khusus ini digunakan sebagai barang yang akan mendominasi pelelangan dan tidak ditampilkan untuk menjaga kerahasiaannya. Tentu saja, beberapa faksi, yang cukup kuat, secara alami dapat menggunakan saluran lain untuk menanyakan tentang harta yang akan mendominasi pelelangan. Tatapan Xiao Yan menyapu sekelilingnya sebelum akhirnya berhenti di sebuah pintu menuju sebuah ruangan untuk memeriksa harta karun. Dia ragu-ragu sedikit sebelum perlahan berjalan ke dalamnya. Saat tubuh Xiao Yan memasuki pintu yang disebut ruang pemeriksaan harta karun ini, dia agak terkejut menyadari bahwa ruangan yang agak besar ini terbagi dengan rapi menjadi lebih dari 100 ruangan rahasia yang lebih kecil.
Kemungkinan itu adalah tindakan pencegahan yang dirancang untuk mencegah harta karun itu terekspos. Xiao Yan baru saja masuk ke ruang pemeriksaan harta karun. Ini ketika seorang pelayan wanita berpakaian seksi berjalan ke depan. Suara femininnya melepaskan perasaan yang mempesona. Tuan ini, apakah Anda di sini untuk memeriksa harta karun atau apakah Anda di sini untuk melakukan evaluasi harga untuk memfasilitasi pelelangan? Yang terakhir, Xiao Yan sengaja menekan suaranya sampai terdengar agak serak. Silakan ikuti saya. Pelayan wanita itu tersenyum mempesona dan berbalik. Pinggangnya yang seperti ular air bergoyang dan membentuk busur yang sangat memikat. Jika seseorang melihatnya terlalu lama, itu benar-benar akan menyebabkan nyala api jahat naik di perut bagian bawahnya. Tampaknya para pelayan wanita di sini telah menjalani pelatihan khusus tentang cara meningkatkan daya tarik mereka hingga batasnya di mata pria. Tatapan Xiao Yan menjuntai dalam bayang-bayang Dupeng. Dia mengabaikan tubuh menggoda pelayan wanita itu. Di wilayah sudut hitam, yang merupakan tempat yang sangat kacau, bahkan seorang wanita yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam juga dapat menyebabkan seseorang menerima kejutan besar. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak berani berpikir untuk berinteraksi dengan para wanita di sini. Xiao Yan mengikuti di belakang wanita itu dan berjalan puluhan meter sebelum akhirnya berhenti di depan sebuah ruang rahasia kecil. Dia dengan hormat membungkuk kepada Xiao Yan dan tersenyum ketika dia berkata, "Tuan, Anda dapat menyerahkan barang-barang yang ingin Anda lelang ke Grandmaster di dalam untuk dievaluasi dan diverifikasi. Setelah itu, Anda akan mendapatkan kursi dengan nilai berbeda di pameran lelang tergantung pada seberapa berharga barang yang Anda coba lelang." Petik 2. Xiao Yan mengangguk. Dia dengan lembut mendorong pintu kayu berwarna hitam dan berjalan masuk. Setelah itu, dia menutup pintu dengan mulus. Cahaya di ruangan kecil itu terang. Seorang lelaki tua, yang rambutnya agak putih, menggunakan tatapan tajamnya untuk memeriksa Xiao Yan. Karena yang terakhir seluruhnya tertutup jubah hitam, dia kesulitan melihat sesuatu yang menarik perhatian. "Silahkan duduk." Pria tua itu sembarangan menunjuk kursi di depannya. Dia selesai mengatur beberapa alat yang diperlukan untuk memeriksa barang-barang yang akan dilelang sebelum menundukkan kepalanya dan berkata dengan lemah, "Keluarkan barang-barang yang ingin kamu lelang." Xiao Yan tetap diam. Dia tidak berbicara saat dia melambaikan tangannya dan 3 botol giok kecil muncul di atas meja. Pil obat. Orang tua itu sedikit tercengang ketika mendengar suara botol giok bertabrakan dengan permukaan meja. Tatapannya berhenti pada masing-masing dari 3 botol batu giok kecil dan kilatan aneh melintas di matanya. Dia mengenakan sepasang sarung tangan tipis dan transparan dan dengan hati-hati mengambil botol giok dan mengarahkan botol giok itu sampai pil obat bulat berwarna hijau pucat meluncur ke telapak tangannya. Dia meletakkannya di bawah hidungnya dan mengendus, sementara tatapannya berhenti pada garis pil hijau dan ungu pada pil itu. Dia merenung sejenak sebelum ekspresinya sedikit berubah. Dengan suara kaget, dia berkata, "Ini adalah pil roh hijau 2 lapis." Ah! Xiao Yan mengangguk sedikit. Suaranya masih serak, karena Anda telah mendengar tentang pil roh hijau 2 lapis. Saya pikir Anda juga harus mengetahui efeknya. Bantu saya memperkirakan harga listing. Aku harus memeriksanya dulu. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Dia kemudian mengeluarkan alat-alat aneh dan unik itu dan mulai mengutak-atik pil obat. Setelah terus seperti ini untuk waktu yang lama, dia akhirnya berhenti. Tatapannya memiliki keanehan tambahan ketika dia mengangkat kepalanya kembali untuk melihat Xiao Yan. Dengan makna yang lebih dalam dalam kata-katanya, dia berkata, "Ini memang pil roh hijau 2 lapis. Apalagi kualitasnya cukup tinggi. Bahkan seorang alkemis tingkat 4 biasa akan kesulitan membuat pil dengan kualitas seperti ini." Menurut metode yang digunakan, wilayah sudut hitam, untuk memperkirakan harga dasar untuk pil roh hijau 2 baris ini harus sekitar 300.000 emas. Jika Anda membawanya ke pelelangan dan bertemu dengan beberapa faksi kaya dan kuat yang bersaing satu sama lain, tidak akan sulit bagi Anda untuk melelangnya dengan harga lebih dari 500.000 emas. Kalau begitu lihat ini. Xiao Yan mengangguk sedikit. Harga ini sudah lebih tinggi dari yang dia perkirakan. Segera, dia mendorong botol yang berisi pil roh hijau 3 baris. Oh! Orang tua itu sedikit terkejut. Dia mengambil botol itu dan membiarkan pil obat berbentuk bola seperti zamrud di dalamnya keluar. Namun, ketika tatapannya menyapu 3 garis pil melingkar di tubuh pil, keseriusan akhirnya muncul di wajahnya yang tenang.
Perbedaan antara pil roh hijau 2 lapis dan pil roh hijau 3 lapis mungkin hanya satu baris, tetapi harganya seperti dua dunia yang berbeda. Pil roh hijau 2 garis mungkin memiliki efek membantu Dousi menembus penghalang terakhir dan maju, tetapi itu hanya bisa membantu kekuatan seseorang meningkat 1 atau 2 bintang. Apalagi peluang menerima serangan balik cukup besar. Di sisi lain, begitu seseorang berhasil mengonsumsi pil roh hijau 3 baris, tidak hanya seseorang dapat menembus penghalang, tetapi seseorang juga dapat memiliki kekuatan seseorang yang tiba-tiba naik 3 bintang. Tentu saja, ini dengan pengecualian bahwa orang yang meminum pil itu dengan sengaja tidak membatasi kekuatannya untuk bangkit. Saat itu, ketika Xiao Yan telah mengkonsumsi 3 Lin Green Spirit Pill, dia dengan sengaja menyimpan efek obat di dalam tubuhnya karena dia takut kekuatannya akan meningkat terlalu cepat, yang akan mengakibatkan dia kehilangan kendali yang tepat atas tubuhnya. Ketika kekuatan obat diaktifkan nanti, itu sekali lagi menyebabkan kekuatannya melambung. Dari sini, orang dapat melihat perbedaan yang jelas antara pil berbaris 3 dan berbaris 2. Pada titik ini, lelaki tua yang telah melihat harta yang tak terhitung jumlahnya mengetahuinya dengan sangat baik. Dengan demikian, wajahnya memiliki jejak rasa ingin tahu dan keseriusan ekstra. Pil roh hijau 3 lapis. Pria tua itu dengan cermat memeriksa pil obat zamrud saat dia berbicara dengan suara lembut yang tercengang. Ya, Xiao Yan mengangguk samar. Barang bagus. Orang tua itu mengatupkan mulutnya. Meskipun dia terbiasa melihat harta karun, dia juga memberikan evaluasi seperti itu. Dia ragu-ragu sedikit sebelum berkata, harga lelang dasar dari 3 Lin Green Spirit Pill ini dapat ditetapkan sekitar 700.000. Setelah menjalani tawaran yang bersaing, saya pikir itu bisa dijual sekitar 900.000 atau lebih. Petik 2. Xiao Yan diam-diam menganggukkan kepalanya. Dalam hatinya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas panjang. Jumlah nilai dari ketiga pil roh hijau ini hampir 2 juta. Jumlah uang ini benar-benar datang dengan cara yang menakutkan. Tidak heran menjadi seorang alkemis adalah pekerjaan yang tidak kekurangan uang untuk dibelanjakan. Hal menguntungkan semacam ini benar-benar akan menyebabkan pekerjaan lain runtuh karena iri. Tentu saja, Xiao Yan juga jelas tahu bahwa jenis perdagangan yang menguntungkan ini dibangun dengan memiliki peluang sukses yang cukup tinggi. Lagi pula, ketika sebagian besar alkemis memurnikan pil obat, mereka kadang-kadang hanya berhasil sekali setiap 10 upaya. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki 3 Lin Green Spirit Pill akan menambahkan hingga hampir 60 atau 70 ribu koin emas. Ketika saat itu tiba, bahkan jika mereka berhasil sekali dari 10 kali, kemungkinan besar mereka hanya akan berhasil mencapai titik impas. Lagi pula, tidak semua alkemis di dunia ini mendapat bantuan dari Yao Lao yang sangat berpengalaman, serta api surgawi, yang keduanya sangat membantu. 2. Pil roh hijau 2 lapis dan 1. Pil roh hijau 3 lapis. Tuan, nilai barang yang ingin Anda jual di lelang kami telah mencapai kelas VIP kelas 2 dari rumah lelang tanda hitam kami. Ini adalah nomor kursi Anda. Pameran lelang akan resmi dibuka sore ini. Ketika saatnya tiba, silakan duduk di kursi yang Anda tentukan. Orang tua itu dengan hati-hati menyimpan pil obat dan mengeluarkan kartu yang terbuat dari zamrud berwarna hijau dari konter, yang kemudian dia serahkan kepada Xiao Yan. Xiao Yan menganggukkan kepalanya saat menerima kartu zamrud. Dia bertanya, bisakah saya pergi sekarang? Tuan, silakan lakukan seperti yang Anda inginkan. Pria tua itu tersenyum ketika dia menjawab setelah dia dengan hati-hati mengembalikan 3 pil roh hijau. Mungkin karena pil ini, tapi sikapnya saat ini terhadap Xiao Yan sedikit lebih baik. Xiao Yan tidak mengatakan omong kosong lagi setelah mendengar ini. Dia berdiri dan perlahan berjalan menuju pintu, membukanya, dan berjalan keluar. Orang tua itu menatap pintu, yang perlahan menutup, dan mendengar langkah kaki berangsur-angsur menjadi jauh. Jarinya dengan lembut mengetuk permukaan meja. Beberapa saat kemudian, dia menundukkan kepalanya, dan menatap 3 pil roh hijau, yang telah disimpan dengan benar. Ekspresi aneh melintas di mata tuannya yang kacau. Saya belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Untuk dapat mengeluarkan 3 pil roh hijau, dengan mudah, kemungkinan dia harus menjadi seorang alkemis. Selain itu, tingkatnya tidak boleh rendah. Tangannya mengetuk bagian tertentu dari meja, dan dinding ruang rahasia tiba-tiba dan perlahan terbuka, memperlihatkan lubang kecil yang gelap.
Orang tua itu mengambil 3 pil roh hijau, berbalik dan berjalan ke dalam lubang. Suara lembutnya menggumamkan kata-kata yang bergema pelan di dalam ruang rahasia. Seorang alkemis yang dapat memurnikan pil obat dari tingkat seperti pil roh hijau 3 baris juga tidak biasa terlihat di wilayah sudut hitam. Saya pikir pemimpin akan tertarik pada orang seperti itu. Petik 2. Bab 390, Awal Lelang. Begitu dia keluar dari rumah lelang tanda hitam, Xiao Yan berjalan langsung kembali ke penginapan tempat dia menginap. Dia beristirahat di kamar kecilnya sampai tiba saatnya pelelangan dimulai. Baru kemudian dia keluar dari mode latihannya dan mengenakan jubah hitamnya yang besar, benar-benar segar kembali. Dia kemudian meninggalkan penginapan dengan kecepatan tetap, sekali lagi berjalan ke tempat pelelangan. Ketika Xiao Yan tiba di pintu masuk rumah lelang, kerumunan besar yang hampir penuh sesak dengan suara-suara yang melesat ke langit, menyebabkan dia menjadi sedikit tumpul. Dia tidak menyangka bahwa pameran lelang hebat benar-benar akan menarik begitu banyak orang. Itu memang layak disebut acara akbar di wilayah sudut hitam. Xiao Yan mencoba menerobos lalu lintas manusia sebelum dia mundur tanpa daya. Wilayah sudut hitam, ini tidak dapat dibandingkan dengan Kekaisaran Jiama. Jika seseorang memotong antrian di sini, akan segera ada lusinan kepalan tangan yang dilemparkan dengan keras. Bagaimanapun, temperamen orang-orang di dalam wilayah sudut hitam tidak selemah yang ada di dunia luar. Jika mereka berselisih paham, menghunus pisau dan menikam orang lain adalah hal yang biasa. Xiao Yan menarik diri dari aliran manusia yang berteriak tanpa henti. Tatapannya menyapu sekelilingnya dan segera berhenti di jalur lain, selain pintu masuk utama rumah lelang. Dibandingkan dengan tempat ini, pintu masuk adalah pemandangan yang sama sekali berbeda. Jalur yang luas ditutupi oleh karpet berwarna merah dan ada lebih dari 10 pria berpakaian hitam dengan ekspresi dingin ditempatkan di sekitar tempat itu. Kehadiran yang dominan tebal dan gelap yang samar-samar memancar dari tubuh mereka membuat takut kerumunan manusia di samping mereka sampai mereka tidak berani mendekat. Oleh karena itu, ini menghasilkan area kosong yang terbentuk di jalur di sana. Ketika tatapan Xiao Yan menyapu, dia secara kebetulan melihat sekelompok orang berjalan ke jalur karpet berwarna merah. Tatapannya menyapu sekelompok orang ini, dan akhirnya berhenti pada seorang pemuda tampan yang agak pucat di tengah. Dari penampilan luarnya, usianya tampak sekitar 24 atau 25 tahun. Namun, dari undulasi kecil yang menyebabkan gumpalan energi sesekali dipancarkan dari dalam tubuhnya, kekuatannya mungkin setidaknya di sekitar kelas Dowling. Orang ini, kekuatannya cukup bagus. Apalagi, dia sebenarnya semuda ini. Sepertinya, wilayah pojok hitam, ini benar-benar tempat di mana harimau dan naga disembunyikan. Xiao Yan agak terkejut saat menatap pemuda itu dengan ekspresi pucat, sambil bergumam di dalam hatinya. Hei, lihat ke sana. Sepertinya orang-orang dari Sekte Darah. Mereka memang sekelompok orang yang dikuasai. Orang yang di tengah itu pasti pemimpin Sekte Junior, Fan Ling, kan? Hihi, dikatakan bahwa hilangnya Elder dari 8 gerbang, belum lama ini ada hubungannya dengan dia. Darah di seluruh tubuhnya sudah kering, sepertinya darahnya telah dikuras habis-habisan oleh seseorang. Hanya Sekte Darah yang tertarik pada hal-hal seperti itu. Hanya saja benar-benar tidak terduga bahwa dia sebenarnya masih berani datang ke sarang lama 8 gerbang. Petik 2. Apa yang dia tidak berani lakukan? Ayahnya adalah orang kuat yang menempati peringkat kelima di peringkat hitam. Yuan Yu berada sangat jauh darinya. Selain itu, kekuatan Sekte Darah lebih besar dari 8 gerbang. Apakah mereka berani menyentuh Fan Ling di sini? Apakah mereka tidak takut ayahnya akan membawa orang dan membasuh kota tanda hitam dengan darah dalam kemarahannya? Petik 2. Xiao Yan tiba-tiba menyadari saat dia mendengar percakapan pribadi yang ditransmisikan dari aliran manusia. Tatapannya sekali lagi tertuju pada wajah pemuda itu, dan mengingat faksi yang disebut Sekte Darah jauh di dalam hatinya. Tampaknya merasakan tatapan yang agak berbeda, pemuda itu, yang hendak memasuki rumah lelang, tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan matanya yang sangat dingin, yang tanpa emosi sedikit pun, melirik langsung ke Xiao Yan, yang seluruh tubuhnya tersembunyi dalam jubah hitam, berdiri agak jauh. Segera, dia mengangkat alisnya sedikit, ragu-ragu sejenak sebelum memasuki rumah lelang sambil membawa keraguan di antara alisnya. Wilayah sudut hitam, ini sepertinya tidak memiliki banyak orang normal.
Tatapan tebal dan dingin pemuda itu menyebabkan Xiao Yan memiliki perasaan tertentu sedang ditatap oleh kelelawar penghisap darah dari dalam kegelapan. Dia merentangkan tangannya sambil tertawa pahit di dalam hatinya. Tidak lama setelah sekelompok orang dari Sekte Darah memasuki rumah lelang, ada beberapa kelompok orang yang memasukinya segera setelah mereka. Orang-orang ini, tanpa kecuali, adalah orang-orang dari faksi kuat di dalam wilayah pojok hitam, dilihat dari bisikan pribadi di sekitarnya. Ini benar-benar membuka mata bagi Xiao Yan. Xiao Yan menatap jalur berkarpet yang kosong dan sepi. Dia kemudian menatap pintu masuk utama, yang penuh sesak dengan orang-orang, dan tidak bisa menahan perasaan tidak bisa berkata-kata. Yang mereka miliki hanyalah beberapa kartu VIP yang rusak. Apa yang bisa dibanggakan? 8 gerbang, ini hanya memiliki mata untuk uang. Saya yang lama setidaknya melelang barang-barang yang bernilai lebih dari 50.000. Tetapi saya tidak melihat mereka memberi saya satu. Sama seperti tatapan Xiao Yan menyapu jalur berkarpet, seorang pria kurus di sisinya, yang juga didorong oleh aliran manusia, juga melihat jalur berkarpet dan tanpa sadar mengutuk lembut. Namun, dari matanya, tampak bahwa dia jelas sangat cemburu. Kartu VIP. Hati Xiao Yan tergerak saat mendengar ini. Dia juga ingat bahwa orang-orang itu sebelumnya tampaknya telah mengeluarkan kartu dari dalam lengan baju mereka ketika memasuki jalan setapak. Dia menggosok cincin penyimpanannya dan kartu zamrud melompat keluar. Xiao Yan ingat bahwa lelaki tua di ruang inspeksi harta karun telah mengatakan bahwa benda ini adalah kartu VIP kelas 2, bukan? Apa yang kamu lihat? Apakah Anda mencari kematian? Tampaknya setelah merasakan tatapan Xiao Yan, yang terbungkus jubah hitam, terlempar, pria kurus itu segera menunjukkan ekspresi galak dan berbicara dengan galak. Xiao Yan mengabaikan orang gila ini dan langsung berjalan menuju jalur berkarpet di bawah tatapan tertegun yang terakhir. Orang ini, pria kurus itu melengkungkan bibirnya saat melihat aksi Xiao Yan. Sebelumnya, dia juga melihat Xiao Yan keluar dari aliran manusia. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan berpikir bahwa orang ini, yang berpakaian sangat lusuh, benar-benar dapat memiliki kartu VIP dari rumah lelang tanda hitam ini. Lagi pula, mereka yang memiliki kartu itu berasal dari faksi yang cukup kuat, atau mereka yang telah melelang barang senilai lebih dari 2 juta koin emas hanya untuk mendapatkan kartu VIP kelas 3. TL, nilai kartu VIP, semakin rendah angkanya semakin baik, misalnya yang pertama lebih baik dari yang kedua. 2 juta. Bagi kebanyakan orang di wilayah pojok hitam, harga ini adalah jumlah yang sangat besar yang bisa diharapkan, tetapi tidak akan pernah bisa didapatkan. Poin ini dapat dilihat dari bagaimana Xiao Yan hanya mendapatkan hadiah 5.000 koin emas untuk melindungi duo emas sepenuhnya. Xiao Yan adalah seorang dadoshi, namun kompensasinya masih sangat rendah. Harus diketahui bahwa seorang dadoshi layak untuk memulai klan di Kekaisaran Jiama. Di dunia ini, tidak mudah untuk mendapatkan uang. Jika tidak, beberapa dadoshi, douling, atau bahkan douang dalam Black Corner Region, tidak akan bisa menukik begitu rendah sehingga harus menjadi pembunuh. Tentu saja, ini secara alami mengecualikan sang alkemis, yang merupakan pekerjaan yang membuat orang menjadi sangat iri. Lagi pula, persyaratan bawaan yang keras dari seorang alkemis telah melenyapkan hampir 90% orang ke titik di mana mereka hanya bisa memimpikannya. Karena alasan yang disebutkan di atas, pria kurus itu diam-diam mengejek Xiao Yan saat melihat tindakan Xiao Yan. Tentu saja, ejekannya tidak bertahan lama dan ekspresi ganas di wajahnya berubah menjadi kaku. Ini karena Xiao Yan hanya berhenti sebentar di jalur berkarpet sebelum dia melangkah ke karpet merah yang sangat lembut. Dia memiliki kartu VIP, namun dia juga ada di sini untuk memeras. Apa dia punya masalah? Mata pria kurus itu agak merah karena iri. Ini terutama ketika Xiao Yan menoleh dan melihat ke arahnya setelah memasuki tempat pelelangan. Pria kurus itu sangat marah sehingga dia mencakar kepalanya. Dia jelas merasakan bahwa ada tatapan mengejek yang memelototinya di bawah jubah hitam. Pencahayaan agak gelap ketika Xiao Yan memasuki terowongan. Dia bergerak di sepanjang koridor sampai akhir sebelum dia berbelok. Segera, area lelang yang sangat besar muncul di depan mata Xiao Yan, menyebabkan dia menghirup udara sejuk. Tempat pelelangan ini lebih besar dari tempat pelelangan yang pernah dilihat Xiao Yan dalam hidupnya. Kursi yang penuh sesak dan platform lelang itu, yang tampaknya seluruhnya terbuat dari kristal terang, membuat orang-orang terpesona. Tuan,
Bolehkah saya bertanya berapa nomor kursi Anda? Saat Xiao Yan sedang menikmati pemandangan, seorang pelayan wanita cantik berjalan dengan cepat dan bertanya dengan hormat. Xiao Yan tidak menjawab. Dia langsung menyerahkan kartu zamrud. Ketika pelayan wanita itu melihat warna kartu itu, kilatan aneh melintas di matanya. Sikapnya menjadi jauh lebih hormat. Dengan sedikit membungkuk, dia dengan lembut berkata, "Tuan, Anda memiliki kartu VIP kelas 2. Silakan ikuti saya." Begitu dia selesai mengatakan ini, pelayan wanita itu buru-buru memimpin, sementara Xiao Yan bergoyang dengan santai di belakang. Pelayan wanita itu bolak-balik di dalam tempat pelelangan yang sangat besar selama hampir 10 menit sebelum dia berhenti di area yang dekat dengan platform pelelangan kristal. Dia menunjuk ke kursi dan tersenyum pada Xiao Yan sebelum membungkuk dan kemudian mundur. Xiao Yan berjalan ke kursi yang luas dan sangat mewah sebelum duduk. Perasaan lembut hampir menyebabkan tubuhnya memiliki dorongan untuk meringkuk di dalamnya. Xiao Yan berbalik dan menatap kursi biasa di belakang. Dia tanpa sadar menghirup udara sekali lagi. Ini adalah hak istimewa yang lahir dari uang. Saat dia duduk di kursi, alis Xiao Yan tiba-tiba berkedut. Dia mengangkat kepalanya dan pandangannya menyapu kederetan kursi tidak jauh di depannya. Dia bisa melihat bahwa pemimpin sekte junior dari Sekte Darah, Fan Ling, yang muncul di pintu masuk tadi, sedang menatapnya dengan tatapan yang agak aneh. Alis Xiao Yan, di bawah bayang-bayang, sedikit menyatu. Dia mengabaikannya dan langsung menutup matanya, diam-diam menunggu pelelangan dimulai. Pemimpin sekte junior, ada apa? Pemuda tampan berwajah pucat itu perlahan menarik pandangannya. Di sisinya, seorang lelaki tua berwajah pucat bertanya dengan lembut. Tidak ada, hanya saja aku merasa orang itu agak aneh. Terlebih lagi, ketika saya melihatnya, saya benar-benar merasakan ketakutan yang aneh di dalam hati saya. Ketika dia berbicara pada titik ini, Fan Ling tertawa mengejek sambil menggelengkan kepalanya. Pemimpin sekte junior seharusnya salah mengartikan. Meskipun teknik Ki sekte darah kami sangat gelap dan dingin dan secara alami takut akan beberapa api yang ekstrim, tidak banyak orang di seluruh wilayah sudut hitam yang memiliki api dari kelas semacam itu. Kata lelaki tua itu sambil tertawa. Mungkin, pemuda itu mengangguk. Beberapa orang yang memiliki api semacam itu adalah orang-orang kuat di puncak dalam wilayah sudut hitam. Orang berjubah hitam ini, di sisi lain, jelas tidak ada di antara mereka. Segera, dia berhenti memiliki pikiran liar dan tatapannya terlempar ke arah platform kristal. Dengan suara lembut, dia bergumam, "Aku ingin tahu apakah berita itu benar. Jika memang demikian, Ayah telah mengatakan bahwa kita harus mendapatkannya dengan cara apapun." Petik 2. Hihi, pemimpin sekte junior, Anda dapat yakin bahwa pemimpin sekte telah diam-diam membuat semua persiapan. Bahkan jika benda itu jatuh ke tangan orang lain, dia tidak akan bisa berjalan lebih dari 5 kilometer dari kota tanda hitam. Orang tua itu tertawa gelap. Itu bagus. Lengkungan gelap dan dingin terbentuk di wajah pemuda itu. Dia juga secara bertahap menutup matanya dan diam-diam menunggu pelelangan dimulai. Sementara Fan Ling memejamkan matanya, beberapa faksi tidak jauh dari mereka berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Jika seseorang dapat mendengar percakapan mereka, seseorang akan menemukan kesamaan, yaitu bahwa semua percakapan mereka melibatkan objek misterius tertentu. Terlebih lagi, benda ini tampaknya menjadi barang terakhir yang akan dilelang di pameran lelang. Sekitar setengah jam setelah Xiao Yan menutup matanya, gong, yang jelas perlahan bergema di dalam tempat pelelangan. Setelah mendengar suara gong ini, Xiao Yan menarik diri dari mode latihannya, dan kebisingan menyapu seperti suara magis yang mengalir ke pikirannya, menyebabkan dia menggelengkan kepalanya dengan keras. Baru kemudian dia mempertahankan ketenangannya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap platform kristal yang cerah. Pada saat ini, ada seorang lelaki tua berambut putih yang tampak seperti juru lelang sudah berdiri dengan senyum di atasnya. Akhirnya akan dimulai. Xiao Yan dengan lembut bergumam sambil menatap tanah yang sangat besar, yang tampak begitu ramai sehingga benar-benar penuh. Mata hitamnya yang gelap mengandung antisipasi yang jelas.